Kemajemukan masyarakat Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 3 dari kelas 8D. Hari ini kami ingin menjelaskan materi tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Diharapkan teman-teman yang menyaksikan ini bisa fokus mendengarkan dan semoga bisa cepat dipahami. Selamat menonton! Adapun anggota kami yang terdiri dari Deswita Septiani, Jessica Amelia, Khaliza Zalika Hanidia, dan Kazia Nabila. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. 1. Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. A. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. La Nina merupakan salah satu pengaruh dari perubahan cuaca dan iklim. Fenomena tersebut dapat terjadi dengan ditandai penurunan suhu 3 derajat sampai 5 derajat Celcius. Pada akhir 2020, Indonesia mengalami dampak La Nina yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan hingga 40% di atas normal. Pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. 1. Dalam bidang pertanian, menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dengan kehidupan manusia. 2. Dalam bidang perhubungan, cuaca, suhu, arah, dan kecepatan angin, awan, dan kabut sangat memengaruhi kelancaran jalur penerbangan. 3. Dalam bidang industri, iklim memengaruhi mata pencarian penduduk. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca seperti panas matahari, antara lain industri garam, genteng, batu bara, dan kerupuk. 4. Dalam bidang kesehatan, iklim dan cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu. Sebagai contoh adalah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. 5. Dalam bidang lingkungan hidup, perubahan iklim dan cuaca memengaruhi kondisi ekosistem di suatu tempat. Musim kemarau yang panjang menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. B. Bentuk muka bumi di Indonesia. Perubahan bentuk muka bumi di Indonesia dipengaruhi oleh dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. C. Aktivitas ekonomi. Aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat saat ini dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat masa lalu. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, serta pelaku ekonomi. Aktivitas kegiatan masyarakat Indonesia tidak lepas dari lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi akan menjalankan aktivitas ekonomi yang berupa perkebunan, pertanian, dan pariwisata. Begitupun dengan masyarakat di daerah pantai. Ekonomi yang cocok dengan wilayah tersebut yaitu perikanan, pariwisata, perhotelan, dan sebagainya. 2. Bagaimana pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi? Pemanfaatan lingkungan sekitar adalah suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, dan mengolah bahan atau potensi yang ada di lingkungan sekitar. Pemanfaatan ini dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah yang biasa dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti hasil pertanian, seperti sayur beras, dan sebagainya. Barang mentah tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan demi menambah nilai jual. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam pemanfaatan berbagai potensi di lingkungan sekitar. A. Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip regenerasi. B. Mengambil segala bentuk potensi alam dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk generasi mendatang. C. Memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan secara bijak. 3. Bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia? Setiap daerah memiliki komoditas masing-masing yang menjadi unggulan sehingga akan menyebabkan interaksi antar pulau dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap wilayah akan saling berinteraksi untuk mendapatkan komoditas sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik berupa barang ataupun jasa. A.
Pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. B. Tujuan perdagangan antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. 2. Memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai keluar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Misalnya, produk minyak gosok tradisional dari daerah X dijual di daerah Y. Maka, sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, akan tetapi juga penduduk daerah Y. Semakin lama, minyak gosok semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna minyak gosok tradisional di daerah Y pun juga meningkat. Tidak terasa, materi sudah selesai. Demikian beberapa hal yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.